Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ciri-ciri dari arthropoda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari arthropoda. Apa saja klasifikasinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Teman-teman semua, arthropoda kita kemarin sudah membahasnya. Apa sih arthropoda itu? Arthropoda adalah hewan yang berbuku-buku, hewan yang berruas-ruas. Oke. Ciri khususnya dia memiliki exoskeleton, melakukan proses ganti kulit misalnya. Kemudian dia juga punya sistem yang khas yang sudah kita bahas di ciri-ciri dari arthropoda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi. Secara umum klasifikasi arthropoda dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut sebagai Selicerata, atau ini adalah sebagian besar dari laba-laba. Yang kedua, kita akan membahas Myriapoda, adalah sebagian besar dari hewan berkaki banyak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Crustacea, ya, sebagian besar adalah udang-udangan, udang, kelompok udang. Dan yang terakhir adalah Hexapoda, yakni sebagian besar dari serangga. Oke, yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah subfilum Sericerata. Subfilum Sericerata adalah kelas yang didominasi oleh arachnida. Apa itu? Laba-laba. Ya, jadi kepada kelompok subfilum Sericerata ini, yang pertama ini adalah didominasi oleh laba-laba. Yang kedua, kalau kita ngomongin tubuhnya laba-laba, sebagian besar terdiri dari kepala, dada, dan kepala dan dada yang bersatu atau yang disebut sebagai cephalotorax, dan abdomen atau perut. Mulut dilengkapi dengan chelicera, alat untuk menyengat. Oke, jadi mulutnya sudah ada alat untuk menyengat dan sepasang pedipalpus atau alat capit. Pada umumnya bernafas dengan paru-paru buku. Dan pada Selicerata ini kita akan membahas ada Aranea, laba-laba, kemudian scorpions, kalajengking, betul sekali, dan Acarina atau tungu caplak atau kutu. Baik. Oke, yang pertama adalah laba-laba. Bagi kita, kalian mungkin tidak aneh melihat laba-laba. Ya, ini adalah contoh laba-laba. Arenus diadematus adalah laba-laba yang sering kita temukan di dalam keseharian kita. Dia memiliki sebuah bagian khusus yang mengeluarkan semacam benang. Ini adalah bagian tubuhnya yang khas untuk dijadikan sebagai alat untuk menangkap mangsanya. Membuat perangkap khusus, yaitu menangkap mangsanya. Berikutnya, kelompok yang kedua adalah Oroctonus mordax atau kalajengking. Ini adalah scorpions, ya, adalah bagian yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah tungau kudis, adalah bagian yang ketiga atau sering kita sebut sebagai Sarcoptes kbi, penyakit kudis yang gatal-gatal pada tubuh. Ternyata ini juga disebabkan oleh arthropoda di dalam bab tentang subfilum Selicerata. Jadi subfilum Selicerata ini ada laba-laba, ada Aranea, kemudian Scorpionis, dan Acarina. Ini adalah subfilum Selicerata. Yang kedua, kita akan membahas tentang Myriapoda. Apa itu? Hewan yang memiliki jumlah kaki yang banyak. Ya, jadi hewan ini adalah hewan yang memiliki jumlah kaki yang banyak. Apa itu? Bagian tubuhnya terdiri dari kaput, ya, jadi kepala, abdomen, perut, dan tidak memiliki dada. Jadi hanya kepala dan perut bagian tubuhnya. Memiliki kaki yang banyak. Ini adalah Myriapoda. Bernafas dengan trakea, ya, dia bernafas menggunakan trakea dan spirakel atau lubang di permukaan seluruh tubuhnya. Dia bernafas menggunakan lubang di seluruh permukaan tubuhnya dan dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas Diplopoda
kelas Diplopoda atau kita mengenal dengan cluing atau luwing, serta kelas Silopoda atau lipan atau kelabang. Jadi yang kedua adalah subfilum Myriapoda. Ya, apa contohnya? Contohnya misalnya luwing, Trigoniolus corallinus, atau kelabang atau lipan, kita mengenalnya Scolopendra gigantea. Ya, ini adalah dua subfilum dari arthropoda. Dua klasifikasi berikutnya adalah yang ketiga adalah crustacea. Apa itu crustacea? Crustacea adalah dari namanya berasal dari bahasa Romawi. Krusta itu adalah keras dan kulit. Krusta itu kulit keras. Jadi arthropoda yang memiliki exoskeleton berupa kulit tubuh atau kutikula yang keras. Kelompok crustacea ini sebagian besar adalah udang. Ya, kelompok udang. Oke, mungkin kita mengenalnya ya. Oke, misalnya di sana ada udang windu. Oke, Penaeus monodon. Kemudian kalau Anda suka main dengan kelomang, oke, yang suka ditiup, kemudian dia akan keluar berjalan, kelomang. Nah, ternyata kelomang juga dari subfilum crustacea, bagian dari arthropoda. Ya, Pagurus berhandus. Ini adalah kelomang dan bagian dari crustacea, subfilum crustacea, bagian dari arthropoda. Ya, berikutnya adalah rajungan. Portonus, ini adalah jenis dari crustacea. Nah, dari itu semua kita bisa tahu ternyata klasifikasi yang ketiga dari arthropoda adalah crustacea. Berikutnya dari arthropoda, klasifikasi yang keempat atau yang terakhir adalah dinamakan dengan hexapoda. Yang dinamakan dengan hexapoda. Hexa itu 6, podos itu kaki. Berarti hewan ini adalah hewan-hewan yang memiliki kaki 6. Apa yang di sana? Kelompok ini adalah kelompok terbesar insekta. Ya, kalau kita ngomongin insekta, maka ini adalah subfilum yang banyak banget jumlahnya. Kita mengenal capung, pantala, ya nama ilmiahnya. Kemudian jangkrik. Oke, kita sering mengenal jangkrik. Apa itu? Grillus. Nah, ini adalah dua contoh dari subfilum hexapoda. Contoh yang lain misalnya kupu-kupu, Apatura iris, oke. Kemudian kumbang, Oryctes rhinoceros, kumbang. Dan terakhir, misalnya kita beri contohnya adalah Musca domestica atau lalat. Nah, ternyata ini adalah hexapoda, ya, kelompok dari subfilum dari hexapoda dan bagian dari arthropoda. Dari itu semua, teman-teman semua, kita sudah selesaikan klasifikasi dari arthropoda. Yang pertama kita mengenali dengan Selicerata atau sebagian besar laba-laba. Dan yang kedua kita mengenal dengan Myriapoda atau kelabang dan cluing di sana. Kemudian yang ketiga adalah crustacea, sebagian besar dari udang. Dan yang keempat adalah hexapoda, sebagian besar adalah serangga. Yang terakhir dari pertemuan ini, saya ingin sampaikan apa sih sebetulnya peran dari arthropoda. Oke, ternyata peran arthropoda sangat beragam. Kita akan membahas peran yang menguntungkan atau peran positifnya dulu ya. Baik, peran menguntungkan dari arthropoda misalnya digunakan sebagai zat makanan karena memiliki protein yang sangat tinggi. Apa itu? Misalnya udang windu, ya, lobster. Ini adalah jenis-jenis arthropoda yang bermanfaat bagi kita sebagai zat makanan. Berikutnya penghasil madu. Kalau kita menginginkan stamina yang bagus, kemudian tetap sehat, konsumsilah madu. Dan madu ini juga dihasilkan oleh bagian dari arthropoda, yaitu serangga insekta, namanya Apis mellifera. Berikutnya adalah kalau kita menggunakan pakaian, salah satu arthropoda ternyata bisa menenun, bisa menghasilkan bahan untuk dijadikan pakaian. Apa contohnya? Kepompong dari ulat sutra. Ini adalah peran menguntungkan. Tetapi ternyata di satu sisi ada peran yang merugikan dari arthropoda. Ya, jadi misalnya adalah dia perusak tanaman. Kalau tadi kita melihat ada kumbang, ya, wareng
atau belalang, ternyata ini adalah hama bagi peran negatif yang lain dari arthropoda adalah sebagai inang vektor penyakit. Inang atau vektor penyakit. Contohnya, kalau kita mengenal demam berdarah, maka demam berdarah salah satu vektor inangnya adalah nyamuk. Dan ini adalah nyamuk adalah bagian dari arthropoda. Dan yang terakhir, biasanya peran negatifnya adalah sebagai parasit pada manusia, contohnya caplak, penyebab kudis ya, kutu dan lain-lain yang mengganggu kehidupan manusia. Dari itu semua, teman-teman semua, kita sudah belajar mulai dari video yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita sudah belajar apa itu arthropoda, bagaimana klasifikasi dari arthropoda, dan yang terakhir kita sudah membahas peran dari arthropoda. Dari itu semua, yuk kita kembali lagi mengingat bahwa sungguh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa untuk kita terus dan terus untuk belajar. Oke, selamat belajar dan lakukan yang terbaik. Semoga kita semua selalu dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.